Ini tambahan ini ada Rindi. Tambah satu, nggih, Rin. Iya, Pak. Yang lainnya belum masuk loh, Rin. Ada si Betty, ada Merti. Tadi udah dicapri di grup, Pak. Oke, tapi nggak ada yang nyaut tuh, Pak. Oke, nggih, ya nggak apa-apa. Ada Rina, Immanuel, Elmi. Elmi itu biasanya rajin kok. Kemudian ada Rindi Mei. Rindi kamu sendiri. Iya, ya, ini Pak. Ya. Karena saya cek juga dikirimi Mas Rohim ini apa? Mengenai kehadiran. Ini pertemuan yang ke-9 ya, Rin? Sudah jam 3, kita ngajar aja ya, seadanya dulu. Ya, Selamat Pak. sore. Ya, Pak. Datang ada yang ikut ntar sambungan, Pak. Iya, Pak. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada suara Pak Ustadz Ardian Hasibuan ini. Waalaikumsalam. Wah, dirangkaikan. Baik ya, tetap puasa, tetap semangat ya. Mudah-mudahan Alhamdulillah, Pak. Kita walaupun hanya sebetulnya kalau di ADMIPA itu kuliah itu enggak 60 menit loh, 70 menit itu. Tapi ya enggak apa-apa lah. Ini nanti habis Pak ini ada kuliah lagi. Enggak, Pak ini jam terakhir. Enggak ada, Pak. Baik ya. Pak ini melanjutkan, mudah-mudahan belum disampaikan oleh Ibu Dr. Ena Dewi ya, mengenai sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum dalam mewujudkan integrated criminal justice system ya. Itu kan ada 2 judul, saya mengambil yang di atas ya. Kuliah ini terinspirasi dari kemarin itu ada seminar mahasiswa ya, mengenai peraturan yang memberikan kewenangan terhadap jaksa untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Ya. Mahasiswa itu menggunakan istilah ketidakseragaman. Nah, saya sampaikan, memang ketentuan itu tidak harus seragam gitu ya, tidak harus seragam. Kalau seragam itu kan kayak zamannya kamu di SD kan, pakai atasnya merah, bawahnya merah, atasnya putih, seragam kan gitu ya Gia. Pak Ardian ya. Pak Ardian pernah pakai baju di zaman Pak Ardian ya, pakai baju putihnya, kemudian ini celananya atau roknya merah gitu ya. Iya. Oke. Ya, itu seragam, itu seragam. Tapi yang namanya seragam itu bahkan kata-kata yang lebih bagus itu sinkronisasi, sinkron. Sinkron itu bisa terhubung ya, terhubungkan dengan beberapa hal. Makanya peraturan kadang-kadang tidak sinkron, itu malah lebih bahaya. Kalau dia tidak seragam mungkin menyinggung mengenai strafsurtnya, strafmatnya, strafmodusnya enggak masalah. Ya. Coba nanti kita bicarakan bagaimana sinkronisasi di dalam pelaksanaan penegakan hukum. Kita harus memahami, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam mempelajari penegakan hukum pidana itu ada yang namanya sistem. Ya. Ada sistem penegakan hukum pidana. Pak ini sering menyingkatnya dengan SPHP. Ada penegakan hukum pidananya, juga ada sistem penegakan hukum pidananya. Nah, kalau kita sudah menyinggung kata-kata sistem, pemikiran kita itu tertuju kepada sistem hukum. Berarti kita akan membicarakan secara integrated, secara sinkronisasi mengenai substansi hukum pidananya, struktur hukum pidananya, dan budaya hukum pidananya. Jadi ada 3 aspek ya. Makanya kita mencoba melihat seperti pandangan Prof. Muladi bahwa
pembicaraan mengenai integrated ini sangat menarik sekali. Karena apa? Pemikiran-pemikiran besar di dalam sebuah keilmuan itu mendorong bahwa proses peradilan pidana atau dalam bahasa yang lain penegakan hukum pidana itu harus dijalankan secara integral atau integrated, secara terpadu. Ada keterjalinan erat antara subsistem di dalam sistem hukum tersebut. Ini harus dipahami ya. Kalau berpikir seperti itu, berpikirnya kita adalah di dalam tahapan penegakan hukum itu ada namanya tahapan formulasi, tahapan aplikasi, dan tahapan eksekusi. Nah, terutama pada waktu setelah selesainya tahapan formulasi dijalankan oleh tahapan penerapan, tahapan aplikasi. Siapa penerap dari aplikasi? Para mahasiswa sekalian, jangan pernah dilupakan dalam sebuah sistem penegakan hukum pidana ini adalah mulai dari subsistem penyidikan, subsistem penuntutan, subsistem pengadilan, dan subsistem pelaksana putusan pengadilan. Jadi kalau kita berbicara penegakan hukum pidana, Rindi, Ardian, Gia, itu jangan dilepaskan dari 4 struktur ini. Ya, makanya ada pemahaman, masih ingat kan pada awal pembicaraan ini Pak ini membicarakan pengertian SPP dalam arti sempit itu membicarakan struktur ini. Pelaksana utama di dalam penegakan hukum pidana adalah 4 bagian tadi. Ya. Nah, 4 bagian tadi itu harus bersatu, harus bisa bekerja sama, harus terpadu, harus bisa melakukan koordinasi. Itulah nanti kita akan menyinggung mengenai sinkronisasi. Kamu Gia habis jatuh kamu itu. Iya Pak, habis jatuh Pak. Nah, nguji kepala dengan aspal ya memang menang aspal. Iya Pak. Iya, kelihatan sekali itu. Wah, nanti wajah kamu nggak bisa ikut lebaran nanti itu. Harus tinggal di rumah itu wajahnya itu. Bisa Pak pakai make up Pak. Waduh, nah maksud saya lu Rindi ini yang ahlinya itu Gia gitu ya. Tapi kayaknya masih apa ya, belum kering betul ya Rin? Belum Pak. Apa yang belum kering nggak Gia itu? Kapan jatuhnya di mana? Kemarin lusa di Gunung Sari Pak. Nah, kamu dari Gunung Sari itu di atas Enggak, di atas gunung itu. depan Kelurahan Gunung Sari Pak. Nah, oh jatuh di jalan itu. Iya. Ya, udahlah. Ya cepat sembuh lah. Tapi nggak sempat pecah puasa kan? Enggak Pak. Iya, gara-gara puasa ini kan nggak fokus kamu itu ya. Oke, Pak Dian kita guyonan aja lah. Ini jangan sampai nanti lesu ini. Iya, Pak. Bisa Rindi ketiduran, dia ketiduran tuh nanti. Ya. Nah, kita masuk kepada pembahasan sinkronisasi. Ya. Sinkronisasi pelaksanaan penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu harus dijalankan secara sinkron. Ya. Kalau tidak sinkron akan timbul masalah. Seperti contoh, ya, yang terjadi adalah seringnya perkara yang ditangani di dalam penyidikan itu nanti menjadi timbul masalah pada waktu dilimpahkan kepada tahapan penuntutan. Tahapan penuntutan yang dibuat seprofesional mungkin itu tadi akan bisa muncul masalah pada tahapan pengadilan. Ya. Pak Ardian selaku pengacara sangat memahami ada persoalan-persoalan dalam profesionalisme di penyidikan, di penuntutan maupun di pengadilan. Ya kan Pak Ardian? Seringkali kan kita mendapatkan berita acara yang mohon maaf dipotong, yang tidak lengkap. Ya. Iya. Oh iya, itu seperti itu Mbak Rindi. Jadi nanti kalau kamu jadi hakim, Rin, jadi hakim, jadi jaksa, Gia gitu, pelajari perkara itu sebetulnya dari awal. Dari awal. Karena seringkali, karena mungkin beban pekerjaan yang banyak, surat dakwaan yang harus dibaca misalnya 300 halaman dipotong menjadi 23 halaman. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Beban pekerjaan itu akan mencoba melakukan satu tindakan yang kritis, tapi kadang-kadang
kritis itu menjadi salah. Ya, tidak hanya sekedar keliru. Nah, ini yang perlu dipahami. Sebenarnya pekerjaan yang paling lengkap itu pekerjaan penyidik. Kalau kita mendapatkan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, dapatlah perkara itu yang secara utuh. Itu pun menurut versi si pemerhati, si pengamat itu kadang-kadang juga tidak semuanya utuh. Ya. Jadi kalau perkara itu dibuat kasus posisinya itu utuh, bisa jadi 1.500 halaman. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kita mendapatkan gambaran secara utuh untuk dilihat aspek kebenaran dan keadilannya. Oke, kita kembali ke sini. Prof. Muladi mengatakan sistem dalam the criminal justice system seharusnya itu sudah terkandung keterpaduan. Para mahasiswa, kalau kita membicarakan sistem peradilan pidana terpadu, harus ada 2 syarat yang muncul di situ. Pertama adalah integration dan coordination. Ya. Jadi kerjasama, koordinasi, keterpaduan itu harus ada dalam kata integrasi dan koordinasi. Koordinasi jangan mengikuti Pak Ardian ini. Pak Ardian mau kemana kamu? Putar, membingungkan Pak Aning lihatnya gerakannya itu. Nah, nyari sinyal ini untuk membingungkan Pak Ani, duduklah biar Pak Ani bisa ngobrol enak itu. Ngobrol kalau ambil jalan-jalan itu, puasa nanti pecah puasanya. Nah, duduk itu. Iya. Iya. Jadi ada 2 aspek di dalam kata-kata sinkronisasi ya. Dalam aspek keterpaduan itu ada integrasi dan koordinasi. Kalau tidak ada integrasi dalam sebuah subsistem, antar subsistem, bohong itu. Harus ada koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum, antara jaksa penuntut umum dengan pengadilan, dengan hakim, hakim dengan pelaksana putusan. Harus ada koordinasi dan integrasi. Nah, di samping itu pun masih diperlukan syarat yang lain. Pertama, berpikir secara sistemik, berpikir secara proses. Ada input, ada output. Kemudian antara input ada throughput-nya, ada output-nya, dan ada feedback-nya. Ya. Jadi kalau pekerjaan itu dikerjakan sesuai dengan ilmunya, kekurangan itu akan bisa ditutup segera oleh para pihak. Pekerjaan polisi mungkin karena juga menangani banyak perkara, ya. Itu pada waktu mereka konsultasi, misalnya ada pra penuntutan, itu akan segera selesai apabila terjadi yang namanya semangat dalam berpikir bahwa kita ini bagian dari sistem, bahwa ini adalah proses yang belum tentu berakhir hanya sehari dan 2 hari. Itu seperti itu. Kemudian sistem itu harus dikontrol secara efektif. Tidak mungkin ya pekerjaan dalam masa era modern itu tidak ada pengawasan. Karena dengan adanya pengawasan itu menjadi pengendalian. Ya. Makanya capaiannya adalah membangun sistem pengendalian integral yang baik. Ya. Baik di dalam tubuh penyidikan harus ada pengawasan. Dalam penuntutan harus ada pengawasan. Baik pengawasan secara eksternal, komisi kejaksaan, juga ada pengawasan secara internal di dalam tubuh kejaksaan itu sendiri. Ya. Kalau di pengacara ada pengawasan nggak Pak Ardian? Bapak Ada. ini mau kemana? Namanya Udah masuk ke mobil. Ini nanti Pak ini tambah was-was. Mau jadi imam di Masjid Istiqlal tah ini ceritanya. ya, mau ini ada di masjid dekat ini, Pak. Iya. Oh, iya mau Mau siap-siap jadi asar. imam di Masjid Istiqlal gitu ya. Luar biasa ini. Ya. Kemudian juga ada cara berpikirnya. Secara negatif, antropinya itu akan muncul. Jadi jangan hanya berpikir positif. Berpikir kadang-kadang itu perlu bersifat negatif. Ini kalau dalam hukum pidana itu sangat penting ya. Berpikir mengatakan
ada kekeliruan, ada kesalahan yang dilakukan oleh aparat. Makanya kalau KPK didirikan adanya komisi pengawasan, Pak ini setuju itu. Karena Iya, ternyata pekerjaan KPK tidak selamanya, tidak selalu itu benar. Ya, tidak benar. Dalam sebuah lembaga itu harus pengawas, ada. Nah, di Fakultas Hukum ini belum ada pengawasnya, kecuali dari SPI, Satuan Pengendalian Internal. Seorang dosen itu harus ada pengawasnya. Kalau tidak, nanti pemberian nilai itu juga semau-maunya. Mestinya ada pengawas internal yang mengawasi dosen dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang dosen. Tidak hanya pengacara, tidak hanya hakim, jaksa, juga penyidik, juga perlu ada yang namanya pengawasan itu, ya. Karena Kemudian kalau sekali- mengawasi Pak ini cenderung nanti bisa ada kesenangan-wenangan. Iya, betul. Saya sepakat itu, ya. Makanya segala sesuatu yang terkait dengan kewenangan itu harus ada yang membatasi, yang mengawasi. Apakah berjalan tidak sesuai dengan semestinya atau tidak, gitu ya. Termasuk misalnya contoh, ini ada 7 mahasiswa yang kelas A2. Kalau ada pengawasan kan enak. Pak ini nanti yang saya kasih nilai cuma dia, Rindi sama Ardian gitu. Nah, berarti yang lainnya nggak apa-apa kan kalau dikasih Pak ini nanti tidak. Oh, ada 8 mahasiswa. Betty kemana, Elmi kemana, Immanuel, Lina, Saya Muhammad ada kok, Mardian. Pak. Oh, Elmi ada. Ya Allah, ya Robi. Anak saya satu ini udah kecil, nggak kelihatan. Masih di bawah jok mobil. Sorry, Deng. Di atas jok mobil ya, Pi. Oke, Elmi. Wah, Elmi kalau gitu dimasukkan dulu dong. Dicatat sebagai hadir. Elmi, pengacaranya apa, Mi? Kasus perdata ya, Mi? Yang kamu tangani kasus perceraian ya, Mi? Lagi perdata, Pak. Lagi perdata, ya, oke. Coba kita lihat sebagai common karakteristik. Apa itu coordination? Diartikan sebagai fixed control arrangement. Ya. Apa yang dikatakan integration? The achievement of unification through hard norm and value. Jadi yang kita bicarakan masuk di dalamnya itu. Ya. Ada coordination, ada integration. Ya. Nah, namun demikian, mulai disetujui apabila penyebutan istilah tersebut diarahkan untuk lebih memberikan tekanan agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan sebagai fragmentasi dalam SPP. Meskipun sering nampak adanya disturbing issues di berbagai negara, menjadi pemicu timbulnya gangguan-gangguan, isu gangguan yang ada di berbagai negara. Contoh Indonesia, persoalan integrasi dan koordinasi ini belum tentu berjalan lancar. Karena ada ego-ego dari subsistem. Ego penyidik, ego jaksa, ego hakim, ego pelaksana putusan itu ada. Bahkan juga ada egonya advokat. Contoh, apa hubungannya antara Bang Hotman Paris keluar dari Peradi gara-gara cuma diomongi mengenai seringnya beliau menunjukkan kemewahan harta-hartanya begitu. Ini menurut saya agak aneh. Bukan Pak ini menambahkan Pak Hotman Paris itu dikenakan sanksi pemberhentian sementara 3 bulan. Oleh Pradi. Melanggar kode etik oleh DPN Pradi. Jadi waktu dia perkara tingkat pertama di DPD dia menang. DPD Jakarta mana lah itu, DPD Jakarta. Oh gitu. Begitu banding yang pihak dari Pak Hotman Sitompul kalau nggak salah yang banding. Iya. Banding ke DPN, akhirnya putusan DPN itu dia diberhentikan sementara 3 bulan. Nah, itu yang nggak pernah terungkap ke publik ya. Yang tidak pernah terungkap ke publik, ada sanksi organisasi. Yang muncul di publik kan
sukanya dia memamerkan harta-harta mewah dia kan, padahal bukan itu. tidak ada relevannya dengan profesi kepengacaraan gitu ya. Kode etik itu dia kena waktu itu dia pernah nangani perkara perdata perceraian, kok dia tidak ada itikat untuk mendamaikan dulu gitu. Harusnya Ada kan lah melalui mediator yang ada di pengadilan itu ya. Ya kok langsung buka ke publik, padahal itu kan perkara perdata kan, perkara perceraian apalagi kan. Perkara privat ya Pak. Baik Pak Ardian, terima kasih Pak Ardian. Baik Pak Ardian. Nah, inilah yang di dalam, saya kembali ke persoalan mengenai. Izin Pak ini. Ya. Saya sholat ke masjid dulu Pak ini ya, nanti saya ikut lagi. Sebetulnya saya juga pengen Pak jamaah di Masjid Baitul Mumin. Gimana? Iya. Gimana Pak Edi? Mbak Gia sama Mbak Elmi dan Mbak Rindi juga pengen jamaah gitu. Tapi kan jamaah kita di Zoom ini bubar ya Elmi ya, bubar. Aduh. Oke lah, ya silakan izin saja. Izin Pak Eni ya. Ya, nanti masuk lagi. Pak Eni lagi baik hati, nggak apa-apa lah Pak. Kalau gitu nanti hanya 3 orang yang dapat nilai A ini. Sudah dikurangi minus itu, berarti B+ dia ini. Nanti Pak Eni saya doakan lah panjang umur, banyak rezeki. Pas sholat berjamaah ini. Terakhir A+ ya Pak. Saya nggak menyangka seorang Ardian ternyata bisa merayu Pak Heni itu. Luar biasa. Ya Pak Eni izin sebentar ya. 15 menit silakan Pak. Ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Nah, waalaikumsalam. Sering pula Bapak dan Ibu sekalian, integrasi dan koordinasi yang kita bicarakan itu menjadi disturbing issues ya. Isu-isu yang mengganggu di dalam SPP itu, sehingga menjadikan hubungan antara para pihak atau para subsistem itu menjadi tidak sinkron. Ini Bapak dan Ibu ya. Dalam kita memahami integrasi dan koordinasi itu seringkali juga timbul masalah. Mungkin Elmi dan Pak Ardian sebagai seorang pengacara, saya tidak tahu profesi Mbak Rindi sama Mbak Gia ya. Seringkali dalam melakukan koordinasi dan integrasi juga tidak mudah dan tidak gampang ya Mbak Elmi. Pada waktu kita mencari data, informasi, keterangan, itu tidak gampang. Tapi bagi pengacara-pengacara yang dari kantor pengacara besar itu kayaknya mudah betul ya hubungannya antara pengacara dengan penyidik dengan CPU itu kayaknya agak dimudahkan gitu. Padahal yang namanya kelebihannya Pak. Oh gitu Rin. Iya. Kalau kamu yang namanya penyidik langsung datang Rin. Juga sih Pak, kayak gitu tergantung lebih-lebihan. Masuk nggak nih hitungannya kira-kira? Wah, kalau udah pakai hitung-hitungan itu kalkulasi itu. Ya udahlah, pokoknya pinter-pinternya kalian. Memang makanya orang mengatakan koordinasi itu kan ya kopi disingkat jadi apa? Kopi dan nasi gitu. Ujung-ujungnya ya begitu gitu ya. Dan makanya inilah dikatakan yang Rindi katakan tadi itu, ini adalah disturbing issue di berbagai negara. Sangat sulit untuk menjauhkan diri dari gangguan-gangguan isu itu. Ya, membangun integrasi tidak gampang, membangun koordinasi tidak gampang. Tapi secara keilmuan, sebagai sebuah kewajiban untuk menjalankan sistem peradilan pidana terpadu, yang untuk ada sinkronisasi harus ada integrasi dan koordinasi. Maka dikatakan oleh Hulsman bahwa ada beberapa kriteria yang dikatakan the criminal justice system to inflict suffering. The criminal justice system does not work in terms of its own declared aim. Kemudian dikatakan juga fundamental uncontrollability of criminal justice system. Kemudian criminal justice approach is fundamentally flawed. Ini yang jadi pemicu timbulnya ada niat baik. Makanya seringkali SPP itu sebetulnya menjalankan suatu pekerjaan yang unwelfare, tetapi mencapai tujuan yang welfare. Ya, menggunakan upaya paksa. Ya, upaya paksa itu ya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan seterusnya, penggeledahan, ya sampai seperti itu. Tapi tujuannya adalah melindungi the greatest number,
Siapa the greatest number itu? Masyarakat yang baik. Jadi hukum pidana itu memang nanti akan menghakimi, menjustifikasi terhadap pelakunya dengan sanksi dan derita. Tapi dalam rangka melindunginya, proteknya the greatest number. Siapa greatest number? Masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang baik. Ini para mahasiswa yang harus dipahami di dalam SPP itu sendiri ya. Kamu lagi nyuper ya, El? Kamu lagi bawa mobil, El? Hati-hatilah kalau kuliah sambil mendengar. Yang bawa ada sebelahnya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Kalau bawa sambil nyetir ya janganlah, mendingan daripada nanti kayak itu, Gea itu pipinya ditempel-tempel sama luka. Oh, lukanya ditempel-tempel. Ya, baik. Istilah sinkronisasi mengandung makna serempak dan selaras. Ini yang dikatakan sekaligus. Ya. Sekaligus ada kerjasama, ada serentak, bersama, dan seterusnya. Serempak dan selaras. Kalau begitu, dalam konteks sinkronisasi antar subsistem di dalam sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana, apa yang dilakukan oleh masing-masing subsistem harus serempak dan selaras. Tidak mungkin kalau tidak serempak, pemahamannya akan bisa menjadi lain. Tidak mungkin tidak selaras, tidak akan mencapai tujuan secara bersama-sama di dalam sistem peradilan pidana. Ya. Nah, sinkronisasi dalam hal ini sesuai dengan makna dan ruang lingkup. Sistem dapat bersifat fisik dalam arti misalnya contoh, sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial, dan sinkronisasi kultural. Jadi apapun yang kita bicarakan mengenai sistem peradilan pidana, itu selalu menuju kepada perwujudan dari struktural, substansial, dan kultural. Apa yang kita baca dari kondisi serempak dan keselarasan tadi? Secara struktural, serempak dan selaras itu dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana, the administration of justice. Dalam kerangka apa? Hubungan antar lembaga penegak hukum. Hubungan yang selalu baik, ya baik-baik saja kondisinya itu. Tidak bisa di polisi tidak baik, di jaksanya baik gitu. Semua harus sama. Harus serentak, harus serempak dan selaras di dalam penanganan suatu perkara. Apapun bentuknya. Makanya kemarin menjadi gangguan kan di Nusa Tenggara terjadi ya. Ada seorang korban pembegalan yang melakukan pembelaan diri, kemudian malah bukannya dijadikan orang yang membantu terhadap pihak kepolisian, tetapi malah dijadikan sebagai tersangka. Ini kan makanya masyarakat di Nusa Tenggara itu berontak, melakukan demonstrasi yang besar-besaran kepada kepolisian. Ya, karena ada barangkali di dalam pemikiran masyarakat, meskipun belum tentu benar, saya katakan belum tentu benar. Seperti kasus Prita Mulyasari di Tangerang itu. Apakah Prita begitu didukung masyarakat dia benar? Tidak. Ya, sama dengan mungkin bisa tidak Pak Heni? Saya ditanya oleh teman-teman, ya, bisa tidak Pak Heni seorang korban itu dijadikan sebagai tersangka pembunuhan terhadap begal? Bisa. Di Lampung itu sebetulnya sangat bisa sekali terjadi, misalnya pelaku curanmor yang tertangkap oleh massa sudah digebukin, kemudian diikat dengan batang pohon, kemudian disulutnya api membakar kepada pelakunya dan meninggal. Itu kalau menurut Pak Heni, perbuatan mereka adalah Eigenrichting. Ya. Perbuatan yang melawan hukum, yang menjadikan dirinya sebagai perbuatan main hakim sendiri.
harusnya bisa pelakunya itu dipertanggungjawabkan secara pidana. Ya. Dan nanti kan Elmi sampai ke sana kan, kalau jadi pengacara, bisa nggak Bu Elmi saya konsultasi? Ini kami ini keluarga dari begal, Bu. Keluarga kami itu ada yang begal, Bu. Kemudian sudah ditangkap, sudah menyerah. Barang bukti sudah diserahkan kepada pihak masyarakat, tetapi tetap dilakukan penganiayaan bahkan sampai dengan pembunuhan. Bisa kan, Al? Bisa. Kamu melakukan pendampingan? Bisa, insya Allah. Bisa, memang harus dijawab tegas. Bisa, El. Jangan pengacara mengatakan tidak, meskipun nanti yang kamu hadapi adalah masyarakat. Iya. Karena memang posisi hukumnya ada pelanggaran hukum itu, pelanggaran hukum pidana lagi. Ya, tidak boleh orang yang sudah menyerah itu, makanya ada fungsi dari kepolisian itu dalam konsep melakukan pelayanan dan melakukan penegakan hukum itu. Ya kalau sudah cukup mereka tangkap, ya jangan diteruskan. Makanya di dalam skema atau di dalam mekanisme masyarakat yang melakukan kegiatan malam, ronda malam itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ya, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Ya harus dikembalikan kepada yang lebih berwenang. Ya dalam hal ini adalah pihak kepolisian itu. Jadi kalau dia menangkap maling ya jangan digebukin melebihi dari batas kecuali melakukan pembelaan diri. Malingnya masih melawan, masih menggunakan pisau, ya wajar ya kalau dia dilawan oleh masyarakat atau petugas rondanya itu. Ya. Tapi kalau dia sudah menyerah, itu sudah lain persoalan. Karena Pak ini bersama Pak Yaya pada waktu tahun berapa itu menangkap maling curanmor motor di kebunnya Unila itu. Ya, pada waktu dia sudah saya telungkupkan, ya, padahal dia bawa pisau itu mau nujah saya itu saya telungkupkan, orang itu udah minta ampun Pak, ampun gitu. Sudah, saya udah. Tapi karena dikejar oleh mahasiswa, ratusan mahasiswa zaman reformasi dulu itu, ya gimana? Maling ini udah diincar oleh mahasiswa, diinjek-injek semua, udah sampai berdarah-darah itu. Pak ini mukul enggak, tapi Pak ini bisa nangkap dia bersama Pak Yahya, Pak Satpam itu. Ya. Setelah dia menyerah, ya Pak ini tidak melakukan tindakan, hanya mengamankan saja gitu ya. Kemudian sinkronis yang kedua, selain struktural juga substansial. Keseremakan dan keselarasan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal. Vertikal itu dari atas ke bawah, horizontal itu sejajar gitu ya. Dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Contoh sekarang lagi menjadi mode kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau Mahkamah Agung mengeluarkan aturan mengenai restoratif justice. Dan kayaknya ini kok didorong besar-besaran ya. Saya takut nanti jaksa, hakim dan penyidik itu nggak bekerja lagi karena apa? Semuanya diselesaikan dengan restoratif justice. Nganggur nanti Elmi Ardian, nganggur karena nggak melakukan pendampingan. Semuanya diselesaikan dengan restoratif justice. Makanya apa ya, euforia, kegembiraan, kesenangan untuk menerapkan konsep restoratif justice ini juga harus dibatasi. Tidak semua perkara yang perkara pidana itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Ya memang secara keilmuan biarkanlah ini mengembara dulu. Berpetualang dulu tentang restoratif justice. Nanti suatu kan pasti akan ketemu batas-batas barikadenya. Pasti. Ya. Nah, memang kadang-kadang untuk pengacara atau masyarakat ada yang menguntungkan ya penerapan restoratif justice, tapi juga ada yang merugikan. Polisi cenderung kalau perkaranya itu transaksional, duitnya kenceng. Ya, contoh pejabat bawa mobil nabrak, kemudian orang itu meninggal. Nah, itu pasti restoratif justice itu. Tapi kalau orang kecil bawa angkot nabrak, pasti dibawa ke pengadilan. Itu yang membedakan. Nah, berarti kan restoratif juga diselewengkan oleh aparat penegak hukum. Mestinya tidak boleh ada pembeda antara satu dengan lain orang. Ya.
Kemudian yang ketiga, sinkronisasi kultural mengandung upaya untuk selalu serempak dan selaras dalam menghayati. Ini yang paling susah. Pandangan, sikap, falsafah yang menyeluruh, yang mendasari jalannya bekerjanya sistem peradilan pidana. Tidak gampang yang masalah kultur atau budaya ini. Pandangan-pandangan dari penyidik belum tentu sama dengan penuntut. Penyidik dan penuntut belum tentu sama dengan hakim. Ya, makanya melalui sistem peradilan pidana kita sekaligus menguji sebenarnya sistem yang dibangun oleh pengadilan itu terbuka atau tertutup. Apakah putusan-putusannya itu bisa diprediksi atau tidak? Pengalaman Pak Heni ya, kadang-kadang putusan pengadilan itu unpredictable. Tidak mudah diprediksi. Elmi sudah mengajukan alat bukti ini, saksi, keterangan, semuanya. Pikirannya pasti menang gitu. Pikirnya bisa membebaskan klien kamu, El. Tapi kenyataannya tetap dipidana. Gitu. Makanya Pak Heni juga agak aneh pada waktu ikut menjadi saksi ahli perkara yang dibawa oleh LBH Bandar Lampung. Kasusnya yang 2 orang ibu-ibu bertengkar di pasar tengah itu, di pasar tengah yang dasar dari gelas yang jual kopi itu apa, lepek yang bawahnya itu. Lepeknya itu. Gara-gara cuman lepek, 2 ibu berantem. Sampai kocar-kacir dagangan pisang gorengnya, lapaknya gitu. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Pak ini diminta untuk menjadi saksi ahli. Saya menyampaikan ada aspek, ada error in persona dan error in hukumnya gitu. Saya sampaikan begitu. Tapi ya saya menggunakan cara saya. Di belakang saya itu para pendukung pedagangnya itu udah ngamuk-ngamuk itu. Saya gunakan bahasa yang tidak bahasa harian sajalah. Yang penting hakim, kemudian pihak kepolisian memahami mengenai istilah yuridisnya saya. Aman kan? Pak ini jadi saksi ahli hampir 1 jam ditanyain. Nggak ada orang yang lempar botol aqua ke punggung Pak ini. Karena gimana mereka nggak tahu mengenai bahasa-bahasa hukum yang Pak ini gunakan. Aman. Ya. Para mahasiswa sekalian, kalau kita menggambarkan dari SPP yang harus sinkron, harus serempak, harus seragam, harus ada terjadi integrasi, ada koordinasi, digambarkan oleh Lapatra. Adanya interface. Interface itu kalau diterjemahkan itu ada pertemuan tatap muka, ya, antara penuntut dengan hakim, antara penuntut dengan penyidik. Ya. Ada di situ yang namanya interface, ada interaksi, interkoneksi, dan interdependensi. Kasus ini, ya, kalau kasus pidana itu antar aparat penegak hukumnya itu terjadi ketiga hal ini, adanya interaksi, interkoneksi, dan interdependensi, tidak akan ada masalah antara penyidik dengan jaksa. Antara jaksa dengan hakim. Karena semuanya bisa dibicarakan dengan cara-cara yang baik. Nah, dalam konsep ini, SPP dengan lingkungannya ini dalam peringkat-peringkat atau level sebagai berikut. Kalau masuk level pertama, ini di posisi society, di masyarakat. Kemudian di level keduanya, itu ada aspek yang agak dominan di dalam penegakan hukum. Ada aspek ekonomi, ada aspek teknologi, ada aspek edukasi,
dan ada aspek politiknya. Ya. Karena memang masyarakat itu juga menghasilkan keempat aspek ini. Ya. Makanya kemarin pada waktu mudah-mudahan ya COVID ini sudah berakhir, beberapa bulan sebelumnya peradilan masih diselenggarakan dengan cara telekonferensi kan, gitu, menggunakan teknologi daring. Makanya teknologi ini mempengaruhi terhadap bekerjanya SPP itu sendiri. Ya. Kemudian yang level ketiga, yang level pemuncaknya adalah subsistem. Bekerjanya subsistem dalam SPP itu sendiri. Ya. Masyarakat sudah tidak bisa mengintervensi aspek-aspek ekonomi, teknologi, edukasi, politik. Ya. Sebetulnya ada yang ditinggalkan dalam Lapatra ini, ada dua aspek, yaitu aspek sosial dan budaya. Ya. Aspek sosial dan budaya. Contoh seringkali pengadilan di Lampung Tengah terhadap beberapa kasus yang kemarin Pak ini tangani juga itu, setiap bersidang hadirlah dua truk berisi orang-orang dari kampung untuk mendatangi pengadilan. Mereka memberikan dampak, memberikan keterpengaruhan ya, kepada jalannya persidangan. Ya. Apakah karena aspek itu atau tidak, pandangan yang Pak ini berikan dalam kesaksiannya itu adalah benar. Jadi saya kembali lagi, ada society sebagai makronya, kemudian ada aspek ekonomiknya, kemudian yang terakhir subsystems di dalam criminal justice system. Inilah yang bisa melakukan interface lebih intensif, ya, lebih intensif dalam membangun sinkronisasi dari peradilan pidana. Dengan demikian jelas sekali bahwa apa yang dicita-citakan dan ingin dicapai dengan SPP itu seringkali ya menghasilkan sesuatu yang sebaliknya. Karena apa? Tidak mudah yang Pak ini katakan dari awal. Integrasi, ya, koordinasi itu tidak gampang. Tidak gampang. Baru terjalin adanya integrasi, Kapolsek diganti. Kepala Kejaksaan diganti. Pergantian itu mempengaruhi terhadap kultur bekerjanya hukum di masyarakat. Karena apa? Bisa jadi pernah semacam apa nota kesepahaman dengan masyarakat. Karena ganti kepala kejaksaannya, berubahlah dalam penanganan dan penindakan perkaranya. Itu seperti itu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau ada pergantian itu pengacara jadi sibuk ya, silaturahim, mengenalkan diri, Pak saya Ardian Hasibuan SH, Pak saya Elmi Kholiah, saya pengacaranya ini Pak nih kartu pengacara saya. Itu pasti begitu. Karena apa? Gaya yang lama itu nggak akan diteruskan. Apalagi kalau ada pertentangan secara internal. Ini harusnya tidak boleh dilakukan. Contoh, Bapak masih ingat kan Pak Ardian, TP4D? Ya. Iya, TP4D itu sebetulnya konsepnya bagus. Restorasi justice. Tapi kan banyak jaksa yang tidak sepakat untuk menjalankan TP4D. Kasusnya 25 juta tetap berlanjut ke pengadilan kan Pak? Kan seperti itu. Padahal ada ruh yang memberikan perlindungan hukum yang dilakukan oleh jaksa untuk menghentikan penuntutan itu. Ya contoh kasus yang menimpa guru-guru yang mengelola dana apa ini Pak? Dana bantuan dari pemerintah itu loh Pak. Dulu apa sih istilahnya itu? Itu kan harusnya iya dana BOS betul. Enggak perlu dilanjutkan. Apalagi kerugiannya cuma 24 juta. Udah diselesaikan dengan baik. Bahasanya adalah pengembalian. Kalau memang ada perhitungan kerugian keuangan negaranya itu selesai. Jadi negara juga tidak membiayai terhadap proses berjalannya proses peradilan pidana kasus itu, tetapi juga
menjadi win-win solution untuk menyelesaikan masalah. Yang penting dikerjakan sesuai dengan standar mekanisme dari tata alur TP4D. Akhirnya apa? Lembaga TP4D dibubarkan. Nah, sekarang kabarnya sudah mulai muncul ini ya Pak, untuk proyek-proyek strategi nasional yang baru ya Pak ya. Ada tetap perhatian dari kejaksaan terhadap penanganan perkara-perkara yang melibatkan proyek strategi nasional gitu ya. Berikutnya saya mau menyinggung sedikit mengenai interface tadi ya. Di dalam interface antar subsistem SPP itu adalah sering munculnya Bapak. Ada kan harusnya interaksi, interkoneksi, interdependensi ya Pak. Itu sering muncul adanya disparity of sentencing. Ada disparitas pidana di dalam pemberian pidana terhadap orang yang terkait dengan perkara tersebut. Contoh, kalau kita berbicara mengenai medeplaygen turut serta, harusnya idealnya orang yang berperan berkontribusi untuk terwujudnya delik itu tidak boleh dipidana yang sangat berbeda. Tapi kenyataannya kan banyak perkara-perkara yang disparitas pidananya tinggi, Pak. Ya. Perkaranya itu yang satu diputus 3 tahun, yang di satu diputus 8 bulan, yang satu 3 bulan. Itu sebetulnya menimbulkan kekecewaan. Karena organisasi para begal itu juga ada, Pak. Contoh pembagian uang hasil pencurian motor, itu kan ada ketentuannya itu. Kadang-kadang malahan yang penadah itu malah diancam dipidana dengan yang lebih rendah. Padahal keberadaan para pembegal itu karena adanya penadah barang. Paling utama terjadinya curanmor itu, Pak. Ya, ini yang belum banyak disentuh oleh teman-teman dari penyidik reskrim untuk begal. Itu adalah penadah. Kalau dalam penelitian Pak En itu Pak, ada pihak lain yang terkait dengan yang namanya meningkatnya angka curanmor adalah lancarnya pembelian motor dari pelaku kepada penadah. Beberapa bulan yang lalu di Gedung Air Pak, itu malahan luar biasa ya, udah masuk, rumahnya masuk, tapi di dalamnya itu Pak motornya tuh ada puluhan hasil pencurian yang dijual ke mereka itu. Menurut saya agak aneh. Kok bisa dia bukan asli dari orang Tanjung Karang, tinggal di situ yang ngontrak. Kok bisa siang malam banyak motor masuk dan keluar gitu? RT-nya nggak curiga apa? Nah itu. Iya. Kenapa sistem tangga kanan kiri? Sistem sosial kita nggak jalan. Cuek. Aneh menurut saya. Apa intelijen kepolisian nggak bisa mencapai ke sana? Menurut saya juga agak aneh, Pak. Karena menurut Pak Heni ya, yang mengelilingi pelaku curanmor itu penadah. Kemudian penyedia minuman keras dan narkoba. Penyedia senjata api rakitan, Senpira. Rakitan, ya. Dan penyedia senjata tajam. Minimal 4 inilah yang menguatkan kenapa curanmor itu masih hidup. Nah, ada hasil satu wawancara saya dengan penyidik, Pak. Kenapa sih curanmor itu masih ada di bumi Lampung? Karena tidak berhasilnya kita untuk menekan atau menghilangkan atau menghapuskan penadah barang, Pak. Padahal pencurian kendaraan bermotor itu sangat penting sekali namanya peran dari penadah itu, Pak. Kalau nggak ada penadah, orang tidak akan melakukan pencurian. Karena tidak mungkin, Pak, dengan kondisi sekarang meskipun itu di Cabung, di Gunung Pelindung, di Way Jepara, itu tidak mungkin, atau di Melinting, Brajaselebah itu, Pak. Yang daerah-daerah sentra yang berulang kali kejadian
pembegalan curanmor itu tidak mungkin kalau tidak ada penada. Motor mau apa? Wong mereka tuh orientasi mencuri motor itu dalam rangka untuk mendapatkan uang. Kalau nggak ada barter transaksional dengan penada, si pelaku begal itu akan frustasi dan tidak akan mau melakukan itu. Karena apa? Karena tidak ada imbas langsung yang bersifat transaksional. Ini motor sesuai dengan pesanan kamu, mana duitmu? Tidak ada. Ya, mudah-mudahan nantilah menjadi bahan kajian Pak Heni ya dalam jurnal-jurnal ilmiah. Siapa tahu bisa membawa kita membangun ini Pak, kemajuan buat Lampung tercinta. Lampung tidak akan kita biarkan seperti ini. Makanya Pak ini penelitian terhadap begal curanmor itu juga bersifat integralistik. Aspek pidananya juga saya kedepankan, juga aspek non pidananya. Pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, kabupaten, kota ini seakan-akan juga terlena, Pak. Nggak begitu peduli dengan adanya orang yang berpotensi menjadi pelaku begal. Saya meyakini pelaku begal dan keluarganya itu karena posisinya miskin struktural. Udah miskin, dia tidak punya modal untuk mendapatkan penghasilan. Jadi hidupnya betul-betul tergantung orang lain. Nah, sementara perubahan budaya di kita, namanya anak-anak itu Pak, SMP sudah bawa HP, sudah bawa motor, motornya sudah motor yang tidak hanya sekedar motor-motor yang yang jadul atau apa, motor-motor yang baru. Nah, ini memicu terhadap rasa keirian, kecemburuan sosial antara anak dari kelompok the have dan kelompok yang the have-nya. Nah, ini yang bahaya Pak Ardian ini. Jadi kalau nanti ada penelitian-penelitian yang Bapak selenggarakan, ya Pak ini sangat senang sekali kalau penelitiannya itu juga melibatkan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana secara sekaligus, secara serentak, secara selaras, ya secara integral, secara koordinasi mengenai bagaimana penanganan dan penindakan perkara begal. Kalau kita hanya sekedar Pak untuk menghabisi mereka dengan penindakan perkara pidananya Pak, ya anak-anak kita ada sebagian yang habis, yang mati, tapi ada sebagian yang cacat seumur hidupnya karena tindakan represif dari pihak kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan curanmor tadi. Baik, masih ada waktu 6 menit. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Ada apa tidak? Kalau tidak ada, saya cukupkan saja. Ya. Udah Pak. Iyalah, nggak usah lama-lama. Puasa nanti Pak ini pengen minum gara-gara suaranya Aus udah nanti Pak sehat. Heni. Enggak sih, kalau tadi udah ngajar kok. Pagi jam 7:30 ngajar. Istirahat sebentar, tiduran. Jangan diikuti Pak Ardian. Ke masjid nanti kumur-kumurnya banyak. Telannya banyak nanti. Saya cuman ini Pak, mau nanya sama Pak Eni. Satu aja, pandangan Pak Eni tentang perkara yang begal di Lombok Tengah itu bagaimana Pak setelah dikeluarkan SP3 oleh Polda NTB Pak? Yang mana ini? Yang mana dulu? Yang NTB? Yang NTB kan sudah, pandangan Pak Eni bagaimana setelah dikeluarkannya SP3 sebetulnya tadi pada waktu Bapak sholat, saya sudah memberi pandangan itu. Oh. Ya El ya, tadi ya Pak Eni sudah beri pandangan ya El ya. Sudah Pak. Ya, jadi sudah ya. Mau diulang lagi? Ya sebetulnya gini Pak. Kalau kita orang hukum pidana ini, kita nggak terpengaruh dengan namanya Vox Populi Vox Dei. Saya tidak terpengaruh. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Itu saya nggak berpengaruh. Ya. Saya hanya berpedoman pada poskasnya, posisi kasus atau kasposnya, kasus posisinya. Disitulah nanti kita akan mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sepanjang posisi kasusnya itu disusun dengan benar. Ya. Ya. Nanti akan mencerminkan kebenaran dan keadilan. Ya.
Saya juga mengatakan dua-duanya tadi Bapak. Apakah seorang korban begal itu bisa menjadi tersangka? Bisa. Jangankan korbannya, masyarakat aja bisa menjadi tersangka. Ya, ya. Karena seringkali tindakan main hakim sendiri itu juga dilakukan secara berlebihan, melewati batas-batas yang masih bisa ditolerir oleh hukum pidana. Ini makanya kadang-kadang juga tindakan kita gegabah begitu dipressure oleh masyarakat. Masih ingat kasus Prita Mulyasari? Prita itu jelas melanggar ITE itu Pak. Tapi karena didukung sampai dari masyarakat kecil sampai dengan calon-calon presiden, ada Megawati, ada Yusuf Kala, akhirnya polisi pun turun tensinya. Padahal saya mengatakan dalam perkara itu, Prita itu sudah terpenuhi unsur tindak pidana di dalam informasi dan 27 ayat 3 teknologi ya informasi. Udah kena itu Bapak itu. tentang transaksi elektronik. Ya. Nah, termasuk juga dalam kasus begal yang di Nusa Tenggara Barat itu Bapak. Apakah itu dihentikannya penyidikan itu apakah sudah tindakan yang benar? Inilah pentingnya Komisi Pengawasan atau Komisi Kepolisian Kompolnas itu juga harus memberikan pertimbangan. Iya. Pertimbangan dari aspek hukumnya Bapak. Apakah pelakunya itu memang benar tidak perlu dijadikan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, ataukah memang polisi itu ada dasarnya? Contoh begini, misalnya saya gambarkan begini. Ada keluarga dari begal yang dibunuh tadi. Itu lapor kepada kepolisian. Karena ada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Nah, kalau misalnya kepolisian membuka penyelidikan, ditemukan bukti permulaan yang cukup, apakah salah menetapkan si korban yang sekaligus sebagai tersangka itu? Salah? Tidak jawabannya. Biarkanlah proses penegakan hukum itu berjalan. Nah, intervensi inilah kadang-kadang yang tadi Pak ini katakan pada waktu membicarakan level 1 itu di society, level keduanya itu ada di ekonomi, politik, tadi ada gambarannya itu. Ada aspek yang seringkali menjadi titik tekan intervensi, ya, keterpengaruhan terhadap kepolisian karena dari sosial dan budaya itu sendiri, Pak. Ya. Karena akhirnya kan polisi mempertimbangkan, udah daripada ini sudah luar biasa tekanan kepada kepolisian, atau perkara ini kalaupun diselesaikan secara restoratif justice juga ada dasarnya. Akhirnya ke sana, Pak. Akhirnya ke sana. Tetapi menurut saya tidak berorientasi atau mewujudkan kebenaran dan keadilan. Jadi pemikiran saya bisa dua-duanya Pak Ardian. Apakah persoalannya itu memilih, ya, memang korban itu memang layak sebagai seorang tersangka, atau memang seorang korban tidak pidana pembegalan bukan sebagai pelaku untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Saya kira di situ Pak Ardian. Sehingga ya artinya kalau pendapat Pak ini nggak setuju dengan terbitnya SP3 itu Pak ya? Saya dalam posisi pegangan saya adalah fakta-fakta hukum dalam posisi kasusnya, Bapak. Tapi kan kita bisa jadi begini. Seringkali yang dibaca oleh publik itu posisi kasus yang dipotong, tidak utuh, itu Pak Ardian. Bisa jadi karena ada kepentingan politisasi di dalam perkara ini oleh pihak penyidik, kasus itu dipotong, Pak. Dipotong. Nah, di sini yang tidak boleh konsumsi publik itu kan kadang-kadang memang berbeda sih, Bapak. Ya tadi Bapak sampaikan, Hotman Paris itu ternyata juga dijatuhi 3 bulan sanksi administrasi dari organisasi. Itu kan nggak pernah muncul, Bapak. Ya, nggak pernah muncul. Nah, harusnya Hotman juga harus fair. Pada saat dia dijatuhi sanksi administrasi oleh Ikaldin Pak ya, kalau nggak salah ya. Pradi itu ya Pak. Dia nggak boleh keluar dulu. Makanya betul dia mengajukan permohonan. Bang Otto menurut saya tahan dulu sampai selesainya masa menjalani pidana administrasi. Bang Otto mengatakan
ya belum tentu saya kabulkan untuk permohonan keluar dari Pradi. Kan begitu. Iya. Ini Iya. menurut saya sudah benar gitu ya Pak. Meskipun mungkin pandangan Pak Heni nggak populis di mata para pendukung Hotman Paris. Nggak apa-apa, kalau bagi saya itu nggak masalah. Saya sudah terbiasa untuk berpandangan yang berbeda, termasuk berbeda pandangannya dengan penyidik ya Pak. Dalam beberapa kasus saya malah membela terhadap orang yang dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian, termasuk kasus di Lampung Tengah yang melibatkan David Sihombing itu. Iya. David Sihombing kan macam-macam lagi sih. Anak satu kita ini kemarin yang di Kemiling, yang di mana di depan terminal itu buat ulah. Apa nggak berpikir siapa tahu mama dia atau naken dia lewat di situ nabrak batunya apa nggak cilaka sendiri. Ya inilah memang David itu sejak zaman kuliah ya aneh-aneh aja dia itu. Ya untunglah kita masih punya lawyer yang hebat-hebat lah, Pak Ardian, Elmi, dan yang lain-lainnya. Kalau bahasanya begini, El, kalau jadi pengacara tuh ya yang gaul lah gitu. Dan mau diomongin oleh senior, ya mau diomongin. Ini kan dia tidak pernah konsultasi, tidak pernah ngobrol, tahu-tahu itu. Makanya pada waktu dipegang oleh LBH Nasional, saya sampaikan itu. Ya. Kasus perdatanya dimenangkan oleh pihak ini, Bapak. Oleh masyarakat. Kasus perdatanya itu. Nah, kebetulan Pak ini saksi ahli dari pidananya. Hanya saya katakan, memang kedua orang itu terpenuhi unsurnya melakukan pemotongan, penebangan, ya, itu terpenuhi itu, Pak. Hanya perbedaannya kalau yang satu kan masyarakat umum, ya, Pak Davidnya adalah seorang lawyer, advokat. Tentunya harus minta pandangan dari organisasi profesi dia, gitu ya. Apakah perbuatan itu masih menjadi bagian dari tugas sebagai seorang kuasa hukum, ataukah ini merupakan perbuatan pribadi? Ya. Makanya disitulah Pak. Ya. Ya bagaimanapun saya menghormati karya profesi sebagai seorang advokat, karena memang ada peradilan administrasinya dulu, baru ada rekomendasi kalau memang dilanjutkan dalam proses peradilan pidana ya dilanjutkan. Kalau tidak ya mau tidak mau harus diberhentikan di dalam penanganan perkara itu. Ini pelajaran untuk Mbak Elmi, Mbak Ardian, Mbak Dia, Mbak Rindi. Rindinya udah kabur kemana nih, Rin? Nah, itu ya. Ada Pak, nggak kabur kemana-mana. Setia Oh, Pak Heni kirain dari awal sampai habis. Kirain udah terbang kemana kamu, Rin? Enggak, Bapak. Dari awal Bapak Assalamualaikum sampai ada Assalamualaikum si lagi. Manuel Tobing ini. Mana Pak Tobing? Tunjukkan wajahmu lah Pak Tobing. Nah, ini si ganteng kita ini. Ya, kemana kamu tadi? Baru masuk. Kamar mandi, Pak. Hah? Jangan-jangan Dari makan kamar dulu mandi, Pak. ini. Enggak, kamar mandi, Pak. Oh, kamar mandi. Baik, cukup satu pertanyaan dari Pak Den atau ada tambahan satu lagi? Cukup? Bapak cukup. Wah, kalau ini yang ditanya pasti cukup. Mau bukber Nanti kemana, Pak Heni Rin? aus, Pak. Enggak lah, kalau udah biasa ngajar walaupun puasa ya bisa diatur. Cuma kadang-kadang agak seret dan batuk. Ya. Baik, para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan memberi manfaat kuliah sore ini ya. Kita lakukan minggu depan sambil kuliah santai aja. Minggu depan itu tanggal berapa ya? Oh, kita 20. libur minggu depan. Ya. Minggu depan kita masih libur Bapak tanggal 7. Tanggal 7 masih libur. Baru kita ketemu lagi tanggal 14 ya. Baik Bapak 3 minggu lagi ya. Gimana Pak Dian? Berarti 3 minggu dari hari ini Pak ya, ketemu lagi. Insya Allah. Iya, hari ini kan tanggal 23. Tanggal 30 udah libur Bapak. 29, 30 udah mulai libur. Udah Sampai libur. dengan tanggal 7. Jadi dua pertemuan kita libur Pak, 30 dan 7. Nanti ketemu lagi tanggal 14 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat masih lanjut puasanya. Nanti Ramadan berakhir, kita berlebaran. Ya, kita makan apa? Ya, mohon maaf, Pak. Makan ketupat. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heni. Ya, sama-sama. Jazakallah khair, Pak. Ya. Pak.